Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ibu Ria. Di video kali ini kita akan membahas tentang udara dan pencemaran. Nah, udara merupakan salah satu komponen pokok yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernafas, ya. Nah, jadi manusia itu bernafas, atau bukan manusia saja, tetapi makhluk hidup itu bernapas menggunakan udara, ya. Nah, udara di atmosfer mengandung sejumlah komponen, ya. Udara yang normal itu mengandung campuran gas-gas yang terdiri atas 78% N2, 20% NO2, 0,93% air, dan 0,03% CO2, dan sisanya itu terdiri atas neon atau Ne, helium, metana, dan hidrogen. Nah, apabila terjadi penambahan gas-gas lain yang menimbulkan gangguan serta perubahan komposisi, maka dikatakan bahwa udara itu telah tercemar, ya. Nah, jadi udara itu sangat diperlukan sekali oleh makhluk hidup untuk bernafas, atau disebut juga udara bersih itu adalah O2. Tapi kalau sudah udara kotor, nah itu disebut dengan CO2 atau karbon dioksida. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Udara adalah percampuran gas yang terdapat di permukaan bumi. Nah, itu yang dimaksud dengan udara. Jadi udara yang ada di permukaan bumi atau di atmosfer itu yang terdapat di bumi. Jadi ada percampuran gas. Misalnya gas CO2 tercampur dengan gas metana atau gas nitrogen. Nah, itu yang terdapat di permukaan bumi. Selanjutnya kita akan lihat lagi sifat-sifat udara, ya. Nah, udara itu juga ada sifatnya. Nah, seperti tidak dapat dilihat, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Nah, itu ada 3 sifat udara. Nah, yang pertama tadi tidak dapat dilihat, ya. Nah, jadi udara itu tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan, ya. Nah, kita rasakan itu melalui kulit kita, bukan melalui alat pengecap. Nah, misalnya kita bisa merasakan udara itu ada di sekitar kita. Nah, misalnya udara panas. Nah, jadi kulit kita akan merasakan panas, ya. Atau pada pagi hari misalnya. Nah, pada pagi hari itu udaranya kan sejuk atau masih dingin. Nah, coba kita hirup. Nah, seperti menarik napas misalnya. Nah, itu akan merasakan adanya udara, tetapi tidak bisa kita lihat. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, tidak berbau. Jadi udara itu tidak ada baunya, ya. Tidak ada bau gorengan, bau makanan, ya, tapi tidak bisa dicium. Dan yang ketiga, dan dia tidak memiliki rasa. Nah, jadi panas itu tidak ada rasanya, tidak seperti makanan, ya. Nah, karena udara itu adalah sifatnya seperti gas yang bisa kita rasakan, itu adalah benda padat atau makanan, misalnya permen. Nah, bisa kita rasakan. Ada rasa manis, asam, pedas, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan sifat-sifat udara. Nah, selanjutnya, sebelum kita melihat apa itu pencemaran udara, nah kita harus tahu dulu apa itu pencemaran, ya. Nah, atau polusi. Nah, pencemaran itu merupakan kondisi yang buruk akibat tercampurnya beberapa zat yang seharusnya tidak tercampur. Nah, itu yang dikatakan dengan pencemaran. Nah, jadi
merupakan kondisi yang buruk. Jadi akibat adanya percampuran beberapa zat, misalnya pada udara. Nah, udara bersih itu kan O2. Nah, udara yang bersih, nah, tercampur dengan beberapa zat. Contohnya seperti CO2 dan nitrogen. Ya. Nah, udara itu bersih, tercampur beberapa zat. Atau disebabkan oleh zat-zat lain. Misalnya zat padat atau berupa debu. Nah, itu yang tercampur ke udara yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Ya. Jadi pencemaran itu kondisi yang buruk akibat tercampurnya beberapa zat yang seharusnya tidak tercampur. Nah, itu yang disebut dengan pencemaran. Selanjutnya, pencemaran udara. Ya. Nah, pencemaran udara itu adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam lapisan udara yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara di lingkungan. Ya, ini masuknya unsur-unsur yang berbahaya ke dalam udara sehingga kualitas udara yang ada di lingkungan itu menurun. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, udara bersih itu tercampur dengan zat yang berbahaya. Contohnya seperti asap kendaraan atau asap pabrik. Ya. Nah, itu masuk atau tercampur ke udara. Nah, itu yang menyebabkan pencemaran udara. Next, sekarang kita akan lihat faktor-faktor terjadinya pencemaran udara. Nah, atau bisa juga disebut dengan apa yang menyebabkan pencemaran udara itu terjadi. Ya. Nah, yang pertama, pembakaran hutan secara liar, asap pabrik, asap kendaraan, atau dari faktor alam seperti gunung meletus, kebakaran hutan, atau tanah longsor. Ya. Nah, itu faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Yang pertama tadi pembakaran hutan secara liar. Nah, jadi hutan itu dibakar secara liar yang menyebabkan banyaknya asap. Nah, itu yang menyebabkan udara itu tercemar. Atau asap pabrik misalnya. Nah, asap pabrik yang ada di perkotaan, cerobong asapnya itu mengarah ke lingkungan. Ya, walaupun letaknya jauh dari pemukiman. Nah, yang namanya asap itu pasti naik ke udara. Nah, sesampai di udara, nah tercampur dengan berbagai macam zat. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Atau asap kendaraan. Nah, pada zaman sekarang ini, nah kendaraan itu sangatlah banyak dan untuk mendapatkan kendaraan juga sangatlah gampang, ya. Nah, dengan banyaknya kendaraan itu bisa menyebabkan terjadinya polusi udara. Nah, itu dari asap kendaraan. Terus kalau dari faktor alam sendiri, nah itu seperti gunung meletus misalnya. Nah, jadi gunung meletus itu juga penyebab pencemaran udara. Jadi ada zat yang terkandung di dalam letusan gunung seperti magma atau asapnya. Atau tanah longsor misalnya. Nah, tanah longsor, nah itu juga sebagai penyebab terjadinya pencemaran udara. Nah, jadi ada 4 faktor terjadi pencemaran udara. Yang pertama tadi pembakaran hutan secara liar, asap pabrik, asap kendaraan, dan dari faktor alam itu sendiri. Nah, terus yang terakhir, kita akan melihat bagaimana cara menjaga udara itu tetap bersih. Ya, nah jadi supaya udara itu tidak tercemar atau tidak kotor, tentu ada upaya kita menjaganya supaya udara itu tetap bersih dan makhluk hidup yang ada di lingkungan itu masih bisa memanfaatkannya. Nah, yang pertama itu adalah dengan cara menanam pohon dan tanaman hias. Yang kedua, mengurangi penggunaan gas-gas kimia, dan yang ketiga, mengurangi asap kendaraan, dan yang keempat, mengurangi penggunaan gas.
Nah, jadi ada 4 cara. Nah, yang pertama, kita menanam pohon atau tanaman hias. Nah, tujuannya adalah supaya tanaman atau tumbuhan itu bisa menyerap udara yang sudah tercemar, ya. Nah, yang gunanya oleh tumbuhan itu adalah untuk berfotosintesis, ya, atau membuat makanan. Nah, jadi tumbuhan itu membuat makanan itu melalui fotosintesis. Nah, yang dibutuhkannya adalah seperti CO2, ya, yang terdapat di udara. Nah, jadi setelah diproses oleh tumbuhan nanti akan dikeluarkan lagi. Nah, itu yang disebut dalam proses fotosintesis. Nah, yang kedua itu mengurangi penggunaan gas-gas kimia. Jadi supaya udara itu tetap bersih, jadi kita harus mengurangi penggunaan gas kimia. Dan yang ketiga itu mengurangi asap kendaraan. Nah, dengan cara itu menggunakan sepeda misalnya, ya. Nah, kita bukan menghentikan pemakaian kendaraan supaya tidak berasap misalnya. Nah, tapi dikurangi. Nah, kita biasanya menggunakan sepeda motor misalnya atau mobil. Nah, supaya tidak banyaknya asap kendaraan, nah mungkin kita menggunakan sepeda, ya. Jadi kalau kita bersepeda, nah asap akan berkurang. Dan yang terakhir, nah itu mengurangi penggunaan gas, ya. Nah, gas itu kita kurangi, bukan diberhentikan, ya. Nah, jadi itulah cara menjaga udara itu tetap bersih, ya. Menanam pohon, mengurangi penggunaan gas kimia, mengurangi asap kendaraan, dan mengurangi penggunaan gas, ya. Nah, itulah penjelasan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.